Baik adik-adik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk duduk di kelas pada siang hari ini ya. Jadi pada hari ini kakak akan melakukan beberapa bimbingan di kelas ini. Yang pertama itu adalah bimbingan klasikal. Nah, waktu untuk bimbingan klasikalnya itu adalah sekitar 20 menitan. Lalu untuk selanjutnya adalah bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan yang terakhir adalah konseling individu. Nah, untuk materi pada hari ini yaitu mengenai intelijensi atau kepintaran. Tadi adik-adik apakah sudah pernah mendengar intelijensi sebelumnya? Belum ya. Jadi pengertian intelijensi. Nah, di sini sebelumnya ada nih beberapa submateri mengenai intelijensi. Yang pertama itu mengenai pengertian dari intelijensi. Yang kedua ada indikator kecerdasannya. Lalu selanjutnya ada penerapan intelijensi. Lalu ada ciri intelijensi tinggi dan ciri intelijensi rendah. Baik, jadi pengertian dari intelijensi yaitu kemampuan umum yang dimiliki oleh individu untuk berkembang menjadi prestasi aktual atau prestasi belajar. Nah, sebagaimana dikatakan dari ahli, yaitu Dasarnya 2014 mengatakan bahwa dari definisi tersebut mengandung dua indikator, yaitu yang pertama kemampuan umum yang dimiliki setiap individu, yang kedua kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual atau prestasi belajar. Berikut ini dijelaskan indikator tersebut. Yang pertama, kemampuan umum yang dimiliki setiap individu adalah suatu hal yang sudah terkandung dalam diri seseorang, baik itu bawaan maupun hasil latihan dan praktek. Lalu contohnya itu ada seorang dosen yang memiliki intelijensi kecerdasan tinggi karena hasil pendidikan yang lama. Dominic Bryan, seorang mentalis yang mengkhususkan diri di bidang menghafal angka yang merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahirnya. Nah, yang kedua, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual merupakan kesanggupan dari seseorang untuk mendapatkan prestasi yang lebih dengan proses pengasahan dan pengembangan kemampuan diri. Contohnya itu seperti guru-guru di sekolah, dosen-dosen di kampus, lalu presiden kita, seorang menteri, bupati. Nah, sedangkan menurut ahli lainnya mengenai intelijensi atau kecerdasan, yaitu David Wessler tahun 1996 mengatakan bahwa intelijensi atau kecerdasan ini adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Definisi tersebut mengandung indikator, yaitu yang pertama kemampuan individu dapat bertindak secara terarah, lalu yang kedua kemampuan setiap individu dapat berpikir secara rasional. Nah, selanjutnya dapat menghadapi lingkungannya secara efektif. Nah, yang selanjutnya itu adalah penerapan intelijensi. Penerapan intelijensi atau kecerdasan dapat dilakukan dengan cara atau teknik self-management. Nah, pada bidang pribadi, jika seorang anak memiliki IQ yang tinggi, kemudian ia dapat mengasahnya dengan baik dan benar yang disertai dengan perkembangan kepribadian yang sangat optimal, maka akan berpengaruh pula pada pembentukan kepribadian yang lebih baik, seperti halnya sopan santun, ramah, cerdas, dan lain-lain. Pada bidang sosial, jika seseorang memiliki IQ tinggi diimbangi dengan interaksi sosial yang baik, kemudian tetap dilakukan pengasahan, dalam proses perkembangannya maka akan terbentuk interaksi yang baik pula antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Nah, pada bidang belajar, jika seseorang memiliki IQ yang tinggi, sudah pasti dalam bidang belajarnya akan terbentuk prestasi aktual, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Namun tak lupa juga untuk tetap mengembangkan serta mampu mempertahankan IQ yang sudah dimiliki. Pada bidang karir,
Jika seseorang memiliki IQ yang tinggi kemudian dikembangkan dengan kemampuan yang dimiliki, maka ia akan dapat memunculkan ide-ide untuk kemajuan karir yang dimilikinya. Walaupun sempat gagal, dia tidak akan pernah putus asa. Jadi dia itu akan selalu berusaha sampai berhasil. Jadi gitu. Nah, berikutnya itu mengenai ciri yang merupakan indikator intelijensi tinggi. Jadi contoh orang yang memiliki intelijensi tinggi itu seperti yang katakan tadi, seperti guru, dosen, dan lain-lain ya. Lalu untuk orang yang memiliki intelijensi rendah itu seperti seseorang atau individu yang sulit untuk menerima pelajaran di kelas dan kadang acuh tak acuh pada teman di kelas sehingga dia tidak bisa bergaul pada teman yang lainnya. Beberapa orang tersebut seringkali tidak bisa bergabung dengan teman sebayanya. Lalu beberapa siswa yang memiliki intelijensi rendah, mereka akan sulit untuk menerima pelajaran di kelas dan kadang acuh tak acuh pada teman di kelasnya. Baik, jadi itu saja materi dari intelijensi yang dapat kakak paparkan. Nah, selanjutnya kakak meminta untuk adik-adik mengisi kuesioner yang akan kakak sebarkan ya. Semuanya kan bawa pulpen ya? Nggak semua? Ya. Oke. Berapa orang yang nggak bawa? Nggak bawa. Enggak. Banyak ya? Nanti gantian sama temennya ya. Kakak kasih waktu 10 menit. Ini dikit kok ini. Bawa ke belakang ya. Adik kurang sehat. Kurang sehat ya? Nggak apa-apa. Kamu udah dapat? Udah. Total anggota di kelasnya berapa ya? 32. Berapa? 32. Tapi ada yang nggak sekolah ya? Ya. Nah, jadi sembari kalian mengisi kuesioner, Kak akan menunjukkan beberapa contoh video mengenai indikator intelijensi ya. Oh, coba
Jadi kakak akan mengaktifkan video indikatornya ya. Sepertinya ini tidak terdengar ya adik-adik ya. Udah selesai menjawab kuesionernya? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Semua sudah? Sudah. Ya. Oke. Bisa dikumpulkan ke depan. Bisa dikumpulkan ke depan ya. Dari belakang dibawa ke depan. Kalau yang belum ya silakan. Yang belum jangan dari belakang belum ya. Kakak kasih waktu 5 menit lagi ya adik-adik.
Kalau ada yang video. Sudah? Sudah. Yang di belakang sudah? Belum. Kasih. Kasih di. Oke, jadi karena dari kalian semua sudah menjawab kuesioner yang kakak berikan, jadi bimbingan prasikal yang kita lakukan pada hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya, kakak ucapkan terima kasih.